selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Berikan sorak-sorai untuk anak. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya kami punya Engkau Yesus, Allah kami yang sangat mengasihi kami Tuhan. Kami jalani 3 hari di tahun yang baru ini Tuhan. Kami percaya ada tangan kuat, yaitu Engkau sendiri yang akan memimpin kami. Dan kami percaya Tuhan, pagi ini firman-Mu adalah firman yang bisa menolong kami. Sebab firman-Mu ini sumber pertolongan kami, sumber mujizat kami, sumber berkat kami. Pagi ini yang sakit pasti disembuhkan oleh firman Tuhan. Apapun masalah kami Tuhan bisa menolong. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami yang datang, dan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Shalom. Aduh, cek lemes ya, kademen lah ya. Ayo lebih semangat. Shalom. Iya, kita punya Yesus yang ajaib saudara ya. Dia pasti bisa nolong saudara, pasti bisa menolong saya. Ya, saya ucapkan selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita. Ya, saudara-saudara, kita sudah masuk di era yang luar biasa. Karena tahun ini dimulai dengan namanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya, saudara jangan kaget kalau nanti ada banyak orang asing yang datang ke tempat kita. Karena ada 10 negara yang hari ini semua batas ekonominya sudah dilepas jadi satu negara. Ya, nanti 2020 Asia Pasifik. Ya, saudara-saudara, saya ngajar di Universitas Ciputra Surabaya. Saya diminta menyiapkan mahasiswa untuk bisa siap menghadapi MEA ini. Ya, saya bilang ke mahasiswa saya, jangan takut, kita punya Tuhan kok. Ya, saya tidak peduli mahasiswa saya mau dari golongan apa, yang penting saya harus sampaikan bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, saudara. Nah, hari ini juga saya percaya Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Ya, hari ini jangan takut, Yesus bisa menolong kita. Saudara-saudara, gereja kita minggu ini di tempat ini baru ibadah yang ketiga ini ya. Tapi saya percaya Tuhan akan terus kirim jiwa-jiwa ke tempat ini. Ya, saya lihat gedung ini dibangun cuma 20 hari saudara. Ya, Tuhan itu ajaib. Ya, terakhir kami dapat Videotron ini disumbang orang saudara ya. Tuhan mempercepat. Ada banyak gereja butuh puluhan tahun untuk bisa mengganti proyektor jadi Videotron. Tapi kita sudah dikasih oleh Tuhan. Termasuk kursi yang saudara duduk ini ya. Kita disumbang 800 kursi saudara. Ini cuma ditaruh di sini 500. Ya, jadi Tuhan tuh luar biasa saudara. Makanya hari ini saya tunjukkan lewat Alkitab. Mungkin saudara mengalami seperti yang dialami oleh tokoh yang satu ini. Tapi hanya dalam sekejap Allah bisa mempercepat dan melipat gandakan. Ya, seperti tema kita, percepatan dan pelipat gandaan tahun ini. Jadi nanti yang sakit, kalau orang lain butuh 3 bulan sembuh, saudara cukup hari ini disembuhkan Tuhan. Ya, kalau saudara punya utang banyak, saya percaya Allah bisa mempercepat, melunasinya, kita ditolong, diberkati Tuhan. Jadi semua yang baik Allah bisa melakukan percepatan dan pelipat gandaan. Ayo kita baca ayat yang paling disukai jemaat ya. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Tapi saudara 11 ayat ya. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Saya ingin membaca, nanti saya bahas kalau bisa per ayat atau bisa langsung ya. Katanya Alkitab ditulis begini, pada suatu kali. Jadi tidak tahu ini kapan, cuma ditulis suatu kali.
Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, di pantainya ya. Terus katanya Alkitab sedang orang banyak mengerumuni Yesus hendak mendengarkan apa? Firman Tuhan. Saudara, ini Injil ditulis oleh seorang dokter, ya tabib, namanya Lukas. Lukas ini cuma menulis 2 kitab. Lukas sesuai namanya sendiri dan Kisah Para Rasul. Tapi waktu Lukas menulis, dia tidak ada di tempat itu. Makanya ini ditulis pada suatu kali. Jadi Tuhan hanya memberi wahyu. Saudara tahu Alkitab yang ada di tangan saudara, itu saya katakan buku Allah yang ajaib. Saya kadang tidak bisa mikir ya. Dulu saya sekolah teologi, ada namanya kanonisasi. Bagaimana terjadinya Alkitab sehingga ada di tangan saudara. Musa menulis 5 kitab pertama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu bukan di zamannya. Saya tak lahir tahun 65. Suruh nulis sejarah tahun 45. Bagaimana bisa saudara? Tapi Musa waktu itu seperti dikasih film. Sehingga dia bisa nulis Adam dan Hawa. Ya, saya baru pulang dari Israel, banyak rombongan saya tanya, "Opo Pak, kok Adam dan Hawa orang Yahudi? Coba tadi orang Tionghoa ngono lho Pak." Wis ta, gak usah ngurusi suku tak omongi ya. Saya bilang nek tadi wong Tionghoa Adam dan Hawa ya rusak Eden, Taman Eden saudara ya. Pasti jadi perumahan sama pertukuan saudara ya. Saya mikirnya bisnis terus ya. Nah saudara-saudara, ini Musa menulis bukan di zamannya. Dia bisa runtut menulis. Perjalanan orang Israel semua keluar dari tanah Mesir. Kemudian dicatatlah semua penulis-penulis ini. Kira-kira puluhan penulis hidup di rentang waktu kurang lebih 4.000 tahun. Yang berbeda zamannya. Sampai akhirnya ditutup oleh Yohanes. Dia ada di Pulau Patmos 2000 tahun lalu. Menulis yang hari ini akan terjadi. Ya waktu komputer belum keluar, Yohanes di Wahyu sudah menulis. Nanti ada angka 666. Ya pendeta-pendeta yang belum tahu komputer waktu itu, karena komputer belum ada, tanya, ini apa 666? Sekarang terjadi. Ya dulu banyak orang bertanya, gimana caranya melihat? Sebab nanti katanya, ya diperkirakan Musa sama Elisa akan datang. Ya saudara, seluruh dunia akan bisa melihat. TV belum ditemukan. Bagaimana bisa melihat? Begitu ada TV, loh. Saudara ini mungkin. Sekarang saudara ada internet macam-macam. Saudara berita apa yang tidak bisa saudara sekarang akses. Seluruh dunia bisa tahu. Wah luar biasa. Makanya saya percaya Alkitab yang di tangan kita ini Alkitab buku Allah yang ajaib. Ya tapi banyak orang hari-hari ini mulai ganti saudara. Saya tidak tahu mungkin lebih pintar dari Tuhan. Ya saudara tapi percaya ya hari ini. Firman ini bisa menolong saudara. Lukas pun tidak di lokasi itu. Makanya dia tulis suatu kali. Ya Yesus katanya ada di Danau Genesaret. Ya orang Indonesia kadang nyebut Tiberias. Sama saudara ya. Dulu Ujung Pandang, Makassar sama. Papua, Irian Jaya, apalagi Irian, ya itulah. Ya ada nama lagi orang Indonesia paling seneng, Galilea. Tapi yang asli orang Israel bilang apa? Kinneret. Dari kata kinor. Kinor itu artinya kecapi. Memang modelnya danau ini kayak kecapi. Yang Daud main itu. Lebarnya danau ini ya 8 km. Panjangnya 28 km. Dalamnya 60 meter. Ya nanti saya doakan semua jemaat Betani Malang berangkat ke Israel. Ya saya wis budal mana ya. Mau saudara? Loh iya. Orang sing tanya gratis Pak. Sing gratis dincapno di cocoke pesawat ya. Ya nanti Februari saya berangkat lagi saudara ya. Tahun ini sudah tahun lalu 4 kali ya. Senang saya ini saudara. Tidak tahu apa ya. Ya puji Tuhan nanti kalau ke sana pasti dibawa ke danau ini. Katanya Yesus ini ada di pantai ini. Nah orang-orang datang mau dengar firman Tuhan. Nah ayat 2 ditulis apa?
Katanya ayat 2, Yesus melihat ada 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya sudah turun dan mulai membersihkan, membasuh ya, membersihkan jalannya. Berarti nelayan-nelayan ini gagal hari itu. Kalau nelayan berhasil, dia tidak turun dari perahu, tidak membersihkan jalan, tapi biasanya menghitung ikan yang didapat. Tapi hari itu ini nelayannya gagal. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara pernah naik kapal. Saya dulu kecil tinggal di Panarukan, situ Bondo, saudara. Ya, desa sah, saking desa saudara. Ya, itu dekat rumah saya ada pantai ya. Ya, cuma berapa ratus meter. Itu ada koko saya, ya senengnya mancing dulu saudara. Karena saya ini miskin, jadi nek olehnya mancing digoreng ya. Saya naik perayan, naik perahu, ke tengah berangkat jam 5, pulang jam 5 pagi. Jadi jam 5 sore berangkat, jam 5 pagi pulang. Mesti nyangu ikan goreng, ikan asin goreng. Dia di kantong, inti nek mabuk dimut tok. Hilang mabuk ya. Tuh nanti praktek no ya, nek naik perahu mabuk, nyangu ikan asin. Ikan asin apa ya wis? Gorengan terus mutan. Ya, orang Tionghoa tradisional percaya bahwa penyakit yang diakibatkan oleh alam itu harus dilawan oleh alam. Saudara, hari ini orang Amerika tidak mau makan YNO, iler walet. Katanya tidak ada gizinya. Tapi orang Tionghoa percaya yang makan YNO nanti setelah umur 60, daya ingatnya ini kuat. Saya sering makan YNO ini, tapi tidak beli saudara. Nek ngeresmikno tempat walet mulai digawoi saudara. Istri saya dimasak ya, dikasih gula putih itu, gula batu. Nah itu saudara, saya makan, enak saudara. Ya katanya nanti setelah umur 60 kekuatan otaknya tambah kuat. Makanya mahal mau saudara. 1 kilo loh. Dulu 15 juta. Itu iler walet saudara. Nah ditambah ilerku ya 1 juta lah. Ya. Saudara, dipercaya. Makanya banyak ramuan-ramuan akar-akaran ya. Dulu orang hamil berapa bulan dikasih minum antai. Terus tidak tahu apa mana ya. Terus itu pokoknya ramu-ramuan. Ya makanya orang yang makan duren, coba saudara perhatikan kalau mau ngilangi baunya, kulitnya dikasih apa? Loh semua tahu, dicuci hilang bau nih, diminum ya hilang. Ya saudara yang makan kacang godok, kena asam urat, itu kulitnya kacang yang tadi dimakan, bukan kulitnya kacang yang lain loh. Sing ini tadi dimakan, suruh godok, katanya suruh minum, bisa ngilangi. Ya saudara makan pete. Untuk ngilangi suruh makan timun atau kopi. Ya dari alam aja. Hilang bau di mulut ya. Kentutnya pancet saudara ya. Nah saudara ini dipercaya biasanya. Nah dulu saya nyangu ikan asin goreng saudara. Nah ini Yesus lihat lu ada perahu. Ini murid-murid sebelum jadi murid. Dianggap gagal. Makanya banyak pendeta khotbah. Itu Petrus gagal. Tidak saudara. Justru nanti di saat Petrus itu berhasil. Dia baru dipanggil Tuhan. Jadi setelah gagal, dia nangkep ikan banyak, baru dinyatakan berhasil. Itu baru dipanggil Tuhan. Tapi banyak orang jadi hamba Tuhan karena nganggur, karena gagal. Wis tiba aku ngelamar nang dindi gak dadi pendeta, wis tak dadi pendeta, ada apa kerja gak dapat lamaran lowongan gak ono, wis dadi pendeta ae. Duh ada saudara. Ya saudara-saudara, saya jadi gembala baru saudara. Ya saya pikir-pikir, waduh. Laupo Tuhan. Ya saya ini jadi penginjil wis enak-enak menurut saya saudara ya. Tapi ya enggak tahu rencananya Tuhan. Daud dulu waktu musim beranak itu kambing domba. Repot. Justru dia dijadiin raja Tuhan. Jadi Allah ingin juga hari ini nanti saudara dan saya itu ada di puncak keberhasilan. Untuk apa? Nanti bisa memuliakan Tuhan. Jadi hari ini Allah ingin kita rindu selalu memuliakan Tuhan. Nah ini katanya setelah dilihat, terus ayat 3 ditulis apa? Yesus naik katanya ke dalam salah satu perahu yaitu perahu Simon. Ini sebelum namanya ganti Petrus ya. Terus disuruhlah katanya Petrus ini, saya pakai Petrus saya saudara ya, menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Jadi saudara kemudian Yesus duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi didorong. Nah Petrus nunggu nih ya. Dulu udah ada mic loh saudara. Tapi
Tapi orang banyak ini saya perhatian. Sekarang ini loh ono mic. Jemaat bisa budek. Soalnya apa? Kadang main HP, SMS sehingga gak ngerti. Saudara saya ini sudah praktek. Dengan Firman sampai main SMS BBM. Kayak iso konsentrasi. Dulu saya BIOL itu anak saya. Naik mobil. Kok, ono toko anyar kok. Dia mainan BB. Hah? Cuma ngono. Kok, ono toko anyar. Heh? Wis pateni sik BB-mu. Begitu dipateni, apa Pak? Itu loh toko anyar. Oh iya ono toko ya. Iya sudah. Sekarang banyak orang budek karena ini. Sak mobil terus. Diajak omong. Lah ini berhala baru sudah. Mesti hati-hati sudah. Nah saudara ini orang banyak ini dengan Firman. Dulu tidak ada mic. Makanya saya ini heran kok bisa ya. Sekarang lo mic canggih-canggih sudah. Ya saya ini masih ngajar sekolah minggu. Ya itu ada sekolah minggu kelas-kelas di sana sudah. Wah zaman dulu ya, anak dulu itu enak sudah. Saya sudah 36 tahun jadi guru sekolah minggu. Wis karatem ini sudah. Dulu saya masuk kelas, rame gitu cuma tak gini. Meneng. Sekarang ya saya pakai mic. Rek, meneng atau rek? Tambah rame. Hei meneng, tambah rame. Makanya betul kata orang-orang ini zaman edan. Jadi kabeh serba terbalik. Jadi saya sekarang nek rame di kelas tak gini. Rame langsung meneng. Iya, justru disuruh tambahan. Loh iya jemaat kadang gitu ya. Dia omongi dia kira cocok keturun. Loh ya turu. Makanya diumum naik. Turu engkau lah tangis sudah. Loh zaman ini sudah ada mic. Orang denger no baik-baik. Nah katanya setelah denger no. Petrus kan ngewangi nyekeli perahu. Berarti dia perhatian denger no. Terus katanya ayat 4 ditulis apa? Ayat 4 setelah selesai berbicara. Ya selesai mengajar, selesai berkhotbah, Yesus bilang gini Bik Simon, lu bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan sekarang jalamu untuk menangkap ikan. Kata ayat 5 ditulis apa? Simon menjawab, diawali kata guru kata. Telah sepanjang malam kami ini kerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Gagal ini, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ada saudara hari ini yang seperti Petrus. Ya tahun 2015 saya kurang kerja keras apa Pak. Kadang saya sampai ngelembur. Tapi justru bukan tabungan yang nambah. Utang tambah ke. Gagal mungkin hari ini. Saudara mungkin hari ini masuk tahun 2016. Ada yang merasa hidupnya gagal. Hari ini hanya sekejap nanti. Yesus bisa mempercepat. Bisa melipat gandakan. Apa yang ada di tangan saudara dan saya. Ini Petrus mengalami. Dia bilang jujur. Loh saya ini semalaman gagal. Tapi karena engkau yang nyuruh. Saya akan lakukan. Katanya ayat berikutnya ditulis apa? Setelah. Nah ini ya. Petrus dan teman-temannya melakukannya. Mereka mendapat apa saudara? Menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jalannya mulai goyang. Begitu goyang sudah tidak nampung. Nah ini saudara, sebenarnya kita ini diberkati Tuhan memang untuk menjadi berkat buat orang lain. Dipanggil konco-konco ya. Makanya saya senang banyak jemaat di sini. Ya setelah diberkati orang tuanya bisa didateng no. Dulure bisa didateng no. Ya teman-temannya bisa diajak berbisnis bareng. Kenapa? Karena memang berkelimpahan. Itu yang Tuhan mau lakukan. Katanya manggil teman-temannya. Ayo. Ya datang ini. Dan mereka katanya semua datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir apa? Tenggelam. Ayat 8 ditulis apa? Ayat 8, ketika Petrus ini melihat hal itu. Dia belum pernah mengalami siang ya seperti yang dia lihat sudah. Dia ini sudah biasa melakukan untuk menangkap ikan. Jadi bilang gini sekarang, Tuhan, tadi guru setelah lihat dia tahu siapa ini. Tuhan sumber mujizat ini. Katanya pergilah daripadaku. Karena aku ini seorang berdosa. Ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub. Heran. Oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10. Lanjut. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut.
mulai sekarang kau akan menjala manusia. Ayat 11 terakhir, dan sesudah mereka menghela, ya menarik perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu apa? Mengikut Yesus. Ada hari ini saudara yang seperti Petrus mengawali hidup hari ini. Gagal. Padahal saudara kerja keras. Jangan takut hari ini. Pasti mujizat akan terjadi. Percaya saudara? Pasti. Ya, kemarin saya saksikan teman saya waktu Natal datang ke sini ya. Ada namanya Vivi, ikut saya juga ke Israel kemarin sama suaminya namanya Yosef. Ya, puji Tuhan, singer disumbang pakaian sudah. Enggak tahu berapa setel. Dapat berapa singer? Hah? 8. Aku enggak oleh ya. Dapat 8 saudara ya, puji Tuhan. Saya masih ingat 4 tahun lalu. Saya suruh ke gudangnya ya. Dia join sama temannya di jalan, di gudang Margo. Apa ini Mulyo. Di daerah sana. Saya datang loh, gudang entek. Tidak ada barangnya. Lo ini dodolan nopo toh? Kamu ini bisnis apa toh kok gak enak? Bangkrut pak. Dimakan orang sekian miliar. Loh terus? Ya weh doano ini tak jual. Terus aku gak kerja mana wis pak. Hidup dari itu aja. Lu ya gak bisa, kamu masih muda. Lah istri anakmu ya apa? Pasti bisa. Ya saudara. Gak iso. Nangis. Buka HP-mu. Ayo telepon nih konco-konco nih. Order mana enggak? Telepon. Gak order barang ya. Ayo tak tunggu nih. Gak order barang ya. Gak order ya. Saudara memulai. Saudara tahu Tuhan itu ajaib. Saya masih ingat 3:30 lebih 10 sore itu. Karena saya jam 4 mau berangkat pelayanan lagi. Tak doa noh. Sopo sing mangan duit lu? Wong gede pak, iki aku dilaporno polisi katanya dimasukno penjara sekalian. Lu sing punya duit dilebokno. Iya, kalah aku pak. Ya wis, doae. Percaya Tuhan pasti tolong. Tak doano saudara. Kira-kira tidak lama saya mau masuk mobil, telepon masuk ya. Lu sing ngutang loh, telepon. Lu sih ada barang? Ada. Aku butuh situ, kiriman sekarang. Nanti kirim sekarang Senin tak lunasi kabeh. Nek ndak gak tak bayar lu. Terus tanya saya, ya apa iki? Kok dikirim ndak? Piro regane barang? 150 juta. Cek akene. Ya apa dikirim ndak? Saya mikir, nek saya ngomong kirim, mari ngono gak bayar aku di Uber ya. Bagi apa caranya? Saya bilang gini, nek gua, saya bilang nek aku, tak kirim. Soalnya ada kemungkinan bayar. Soalnya nek ndak ngirim, orangnya ndak bayar. Gitu ya. Nek gua lo ya, nek lu terserah. Nah jadi saya gak salah saudara, saya ngomong ya. Iya wes, dikirim saudara. Senin lo jam 11, telepon. Haleluya luar biasa. Saya tidak tahu sudah di atas 5M ini dikirim saudara. Waduh sampai hari ini saya sudah meresmikan lagi 2 pabriknya ya. Ini lagi bangun lagi di Kalimantan. Ya kemarin ngobrol bisa ya nanti semua pelabuhan dia akan buka toko-toko untuk bisa nyalurkan bisnisnya ini. Saudara hanya sekejap. Ya seperti mimpi. Saya percaya Allah juga akan lakukan seperti itu untuk kita. Petrus hanya berapa hitungannya saudara? Berapa jam? Tapi itu terjadi. Nah hari ini gimana caranya? Cuma ada 2. Jadi saya tidak bawa banyak-banyak biar saudara gampang eling ya. Karena orang ini sering pelupa. Ya saudara tanda-tanda stres itu kan diawali dari lupa ya. Coba saudara ya dites. Orang stres itu ngawali ya. Diajak omong koncone nanti iso ngomong gini. Lu ngomong apa sih tas kok lali aku. Itu awal pertama. Sing enteng. Sodo abot ya. Nanti cerita-cerita iso ngomong gini. Aku sih tas ngomong apa kok lali. Ngomong dewe lo lali. Nah ini ya mulai abot ini. Sering pusing kepala kanan, perut mulai sebah, maaf ya, mau berak tidak bisa, ngentut, sudah. Ya ini mulai terakhir puncaknya, diam-diam duduk lo, iso nangis dewek. Kok nangis? Mbok pengen nangis, lo tidak boleh lo. Tanpa sebab orang nangis tidak boleh. Saudara lakukan terus 2 minggu, pasti pindah dek menur. Ya nih Surabaya. Saudara ini bahaya. Nah saudara-saudara orang sering lupa memang ya maklum. Saya dulu mari dengar firman. Sering lupa sampai parkiran mobil. Nyetater mobil tau loh. Gereng ini so lali. Apa tuh firman nih? Aduh. Pendeta lemu kakek nyocot itu mau apa? Iya saudara. Iso gitu ya. Begitu istri saya masuk saya tanya. Loh mah
Firmane apa aku kok lali? Wah enak bojoku nyaut. Kok awak mau ngaku ya lali aja. Lu mateng kan. Oh nek saudara saya yakin ya. Mungkin lebih parah ya, mungkin. Sampai pintu ngarep wis lali. Ya saudara, makanya saya percaya tak kasih dua biar gampang dieling. Yang pertama yaitu 4 huruf tok. T-A-A-T. Diwalik oh ya T-A-A-T. Apa? Taat. Ya, diwalik-walik ya taat. Kasur rusak, waliin lah kasur rusak, pancet ya. Ini taat. Saudara, apa arti taat? Ya, saya pakai bahasa yang sederhana, saya tidak ngerti bahasa Ibrani Yunani. Tapi cuma nyomot bisa. Ya, bahasa Ibraninya itu sama, S-H-A-M-A. S-H-A-M-A. Artinya bahasa Ibraninya, taat itu ya orang yang mendengar terus mengerti dari yang didengar tadi. Terus dengan rela melakukannya. Itu namanya taat. Jadi tidak ada unsur paksaan. Ya mendengar, dimengerti, baru dilakukan dengan rela. Saya tambahi dari bahasa Yunani kata hupo. H-U-P-O. H-U-P-O itu artinya di bawah otoritas tertentu. Jadi orang yang setelah mengerti, ya mendengar, mengerti terus melakukan di bawah otoritas tertentu. Jadi saudara itu namanya taat. Sebab ada orang yang namanya ketakutan kan gitu ya. Itu bukan taat, beda. Di Banyuwangi ana noni-noni umur 18. Papai wedi pacaran di luar. Engko diapakno mek pacare. Wis nih pacaran di omahe. Itu di ruang keluar anu tamu. Papa tak nunggoni di ruang keluarga. Ya papa pengen tahu apa sing dilakukan pacarmu. Ayo dengar papa baik-baik. Tadi pegang tangannya ngomong mangga. Cekel pipine ngomong kedondong. Cekel irung ngomong jambu. Nek cekel bathuke ngomong nanas. Wis biar papa bisa mantau. Betul pacaran. Cekel tangannya. Bengok non ini. Mangga. Cari papa tenang mas dicekel tangannya. Cekel pipinya ya kedondong. Ya. Cekel irungnya jambu. Nanas yang namanya arek enom. Nafsu mulai cepet nyekelnya. Mangga, nanas, kedondong, jambu, mangga, nanas, waduh tambah namanya renom nafsu. Gak nutut noni langsung bengok ya. Rujak. Nyekel kabeh. Ya saudara, lo ini lo bukan taat, ini ketakutan. Wedi. Ya ada lagi saudara, sing katanya orang manut pasrah, tapi bodoh. Ya tidak bisa juga disebut taat. Taat itu dengar, ngerti, dilakukan dengan rela. Di bawah memang otoritas tertentu setelah dia dengar tadi. Seperti Petrus tadi, tahu apa yang Yesus maui. Dia lakukan. Dengan rela, tidak dipaksa. Tapi orang sing cuma manut. Ya ana wong Madura komandane namanya Udin ya. Anak buah monot. Nok kene. Aku komandanmu. Ini nek misalnya perang, pasukan akeh musuh teko, apa sing kamu lakukan? Langsung tak serang pak. Oh ya salah, konyol mati kon. Kamu harus datangi konco-koncomu pasukan lain. Omong, yai musuh teko, ayo serbu bareng. Oh iya pak, waduh ya. Sekarang nek ono babi hutan teko, Cina. Apa sing kamu lakukan? Oh ya nekoi konco-konco pasukan, tak serang. Loh ya salah, oh cuma babi hutan kok kon serbu. Ya cekel kupinge jewer ngomong ya ojo nakal-nakal yo. Nah sekarang aku tanya, nek kon tak celuk aku komandannya, apa sing kon lakukan? Ya tak cekel kupinge tak jewer pak, tak omong ya ojo nakal-nakal. Lah ini manut tapi bodoh. Saudara taat tuh beda. Makanya sekarang saudara, kalau sudah ngerti firman, tinggal saudara rela melakukan apa tidak. Ya saudara-saudara, saudara lakukan aja. Saya tidak tahu firman apa yang saudara lakukan. Ya kemarin dulu anak saya datang dari Sydney kuliah di sana sudah. Dia cerita ya. Anak saya laki ini Yoel memang tak siap untuk ganti saya sudah. Orang pemimpin dunia aja disiapkan, masuk pemimpin gereja enggak ya. Saudara-saudara anak saya cerita, "Pak, bener loh Pak, saya ngajari anak saya mulai kecil sudah. Harus ngasih perpuluhan. Saya ingin anak saya itu ngerti dan memang melakukan dengan rela ya, bukan terpaksa." Jadi kemarin cerita, betul loh Pak, aku ngawali kerja seminggu loh Pak, cuma dapat $100 dolar Australia.
Aku ngasih IPA 10, kadang masuk no itu 10. Duh, kok TTE ya. Tapi Tuhan tuh ajaib. Terus saudara sampai sekarang seminggu gajinya 600. Duh, buat anak saya besar, saya sudah tidak pernah biayai dia. Dia bilang apa? Betul loh Pak, firman Tuhan itu. Benar saudara. Makanya hari ini kalau saudara mau lakukan, pasti terjadi. Saya tidak tahu saudara mau lakukan apa. Teman saya telepon, kok saya ini kok kebaktian doa, kok Tuhan rasanya nyuruh saya ini rumah saya buat komsel ya. Loh ya wis Cik. Waduh tapi kok nyiapno panganan ngombe. Bingung aku, rugi aku. Ya wis gak usah lah Cik. Orang minggu teleponnya, tapi lo kok aku kok disuruh ya, rumahku buat komsel. Ya, dia nyaut mana? Ya wis lah saya bilang. Tapi kok anaknya nakal-nakal om aku api-api dicoret-coret. Wis gak usah lah Cik. Oleh 3 bulan ngebel mana? Tambah temen kok. Cik terakhir ojo nelpon mana ya? Lu percuma nggak dikerjain no sudah. Saya lo terus ngomong gini, Cik, ini cuma cerita ya. Orang nek punya mobil dibuat pelayanan, biasanya mobilnya mana? Nek punya rumah dibuat pelayanan, biasanya rumahnya mana? Ya, ini ada teman saya kayak dulur Pak Anton ini saudara. Ini hamba Tuhan di Surabaya ngelayani ya orang-orang sederhana. Mana terus omah saudara. Sampai di Batu bos mana piro ini. Sak mobil-mobilnya mana terus. Saya ini cek bagian doa noai saudara. Ya saudara-saudara saya percaya, saya bilang wis nanti lu mana. 2-3 bulan berikutnya telepon. Kok aku dek notaris bener lo omonganmu. Iki sebelah omahku tak tuku. Oh ya wes puji Tuhan saya ngono tok. Saudara selama kita berani melakukan firman Tuhan. Begitu yang kita mengerti dikerjakan. Tuhan akan lakukan keajaiban. Saudara apa aja. Coba mulai dikerjakan. Pasti nanti mujizat terjadi. Yang terakhir kedua. Jangan pernah terikat. Atau harus saudara terlepas. Terlepas apa? Saudara waktu Petrus lihat ini banyaknya berkat. Dia bukan gini. Cak ini enak itu ngenayu di tol piro iki. Saudara tahu, dia langsung membalik dari berkatnya. Dia datang kepada si pembuat mujizat. Tuhan, aku ini orang berdosa, tinggalkan aku. Artinya apa? Saudara kalau nanti sudah ditolong Tuhan, jangan pernah terikat dengan berkat itu. Saya banyak ketemu dulu jemaat miskin. Waduh saudara, kebaktian apa sih gak dimeloi? Dimeloi kabeh. Teman saya laki, doa pagi, doa malam. Ibadah pria, remaja, youth, sampai wanita pun teko. Waduh, saking pinginnya sogi. Begitu sekarang diberkati Tuhan. Lu kok gak pernah muncul? Waduh repot kok, gak nutut ngitung duit. Notane hati-hati. Banyak orang, Tuhan cuma berkati itu cepat. Mengambil juga bisa cepat. Saya sudah banyak ketemu ibu-ibu yang gak punya anak. Boleh tanya di Petani Manyar, mungkin 400 ibu-ibu lebih. Sekarang semua melahirkan. Saya selalu pesan apa? Lu nih sampai nanti punya anak, jangan pernah bilang, aku udah bisa kebaktian karena repot anak ini. Hati-hati. Banyak orang terikat dengan berkatnya. Tapi saya rindu saudara, bukan berarti kita tidak boleh ngurusi. Harus diurus. Tapi saudara tetap fokusnya si pembuat mujizat, yaitu Yesus. Saudara utamakan Tuhan. Maka di situ ada banyak perkara ajaib akan kita alami. Saya percaya pagi ini saudara pulang alami mujizat Tuhan. Ya taatlah. Dan nanti kalau sudah diberkati bilang Tuhan saya tetap mau fokus sama Tuhan. Saya mau tambah setia sama Tuhan. Pasti Tuhan lakukan mujizat untuk kita. Mari kita tunduk kepala, kita datang sama Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hari ini yang gagal. Hari yang mengalami ketidakmungkinan. Kami percaya Tuhan akan lakukan keajaiban. Pasti hari ini mujizat terjadi. Dan hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Semua akan mengalami keajaiban Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami undang rekan-rekan yang melayani perjamuan bisa maju ke depan. Kita persiapkan diri kita untuk masuk di perjamuan kudus. Saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia rindu merubah hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami hamba-hamba-Mu. Ampuni kami kalau kami berdosa. Layakkan kami, sucikan kami. Kami rindu melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Juga jemaat Tuhan. Kalau ada jemaat yang masih berdosa, Engkau ampuni.
supaya hari ini kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah. Kami rindu Engkau ada dalam hidup kami. Kami ada di dalam Engkau. Itu persekutuan yang indah di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Saudara Tuhan untuk bangkit berdiri bersama dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Ada jemaat yang belum terima roti dan air anggur, bisa angkat tangan. Sudah, puji Tuhan. Mari kita angkat tangan kanan kita, pegang roti di tangan kanan, kita angkat tinggi. Saudara renungkan sejenak sambil saudara memandang kepada Yesus. Dia begitu sempurna memberikan segalanya buat kita. Hanya ingin kita diselamatkan. Kalau keselamatan diberikan, yang lain-lain itu Tuhan lebih mudah menolong kita. Tapi yang terpenting dia rindu hari ini bersekutu dengan kita. Artinya dia ingin tinggal bersama kita. Inilah makna perjamuan kudus, supaya saudara dan saya, dia ada di dalam kita, kita di dalam dia, bersekutu bersama. Maka dia akan melakukan banyak perkara ajaib buat kita. Haleluya. Haleluya. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita pegang air anggur di tangan kanan kita. Haleluya. Terima kasih. Bukankah air anggur yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Oh haleluya. Saya rindu sejenak aja
saudara mulai buka mulut hati saudara, minimal berkata puji Tuhan, terima kasih, haleluya. Kalau saudara bisa berbahasa roh, berbahasa roh.